Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadi dasar hidup kita bukan berdasarkan oleh karena perasaan-perasaan kita. Dasar hidup kita bukan juga didasari oleh apa perkataan orang tentang kita. Tapi dasar hidup kita jelas berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa memegang dan mendasari kehidupan kita dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena berkat pemeliharaan Tuhan tetap ada sampai dengan hari ini. Hari demi hari kami boleh lalui jalani. Tapi kami sadar betul Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11, mengatakan seperti ini. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kepada siapa? Kepada Hagar, saudaraku, budak dari Sarah, ya kan, yang diusir oleh karena memiliki keturunan. Dan Sarah cemburu, Sarah belum dapat keturunan, tapi Hagar budaknya sudah mendapati keturunan. Itu sebabnya diusir. Nah, dalam perjalanan, dalam pelariannya, maka Hagar bertemu dengan Tuhan. Dan kejadian ini bilang begini. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ishmael. Yang artinya apa, saudara? Allah mendengar. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi kenapa Tuhan melalui malaikatnya menyampaikan hal ini kepada Hagar, yakni untuk memberikan nama kepada anaknya, yakni Ismail. Karena dasarnya adalah apa? Allah mendengar penindasan atasmu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, dan ketika kita sudah berdoa, jangan pernah bilang, Tuhan gak dengar ya doa saya. Jangan pernah bilang, Tuhan gak perhatikan ya tetesan air mata saya. No, Tuhan mendengar, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan mendengar setiap penderitaanmu. Tuhan mendengar setiap penindasan orang dalam kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Dan Tuhan lihat apa yang menjadi tetesan air matamu. Itu sebabnya ketika Hagar mengalami penindasan oleh Sarah dan diusir keluar, maka malaikat Tuhan menyapanya dan memberikan dia kekuatan bahwa engkau akan memiliki seorang anak laki-laki dan menamainya Ismael, yang artinya Allah mendengar. Siapapun kita yang mungkin engkau sedang mengalami penindasan, kau sedang mengalami pergumulan yang mungkin kau bilang, pendeta aku udah gak kuat lagi, aku udah gak sanggup lagi. Hari ini ada kabar baik yang kau mesti pegang, saudaraku, bahwa Allah mendengar setiap doa. Jangan pernah bilang Tuhan gak dengar doa saya. Jangan pernah bilang Tuhan gak peduli dengan keadaan saya. No. Dia Allah bukan hanya sekedar menyelamatkan kita,
Dia juga Allah yang memperhatikan setiap aspek, bahkan detail daripada kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia tahu kita perlu pertolongannya. Dia tahu kita membutuhkan pertolongannya. Allah mempedulikan saudara dan saya. Itu sebabnya pemazmur dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10. Mazmur 9 ayat 10 bilang begini, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Engkau mungkin harga dirimu hari-hari sedang diinjak-injak, harga dirimu hari-hari sedang direndahkan. Tapi ada kabar baik buatmu hari ini, saudaraku, bahwa Allah peduli dalam kehidupanmu. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di sekeliling kita dan membuat setiap kita merasa berharga. Karena kita adalah orang-orang yang berharga. Dulu kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita sudah dikenal oleh Tuhan dan diselamatkan oleh anugerahnya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Ada kabar baik buat setiap kita. Allah mendengar doa. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa, saudaraku. Karena Allah mendengar setiap doa-doamu. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Melalui setiap pergumulan kita bawa. Makanya Alkitab jelas mencatat, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Apapun pergumulan kita, apapun tekanan hidup kita, apapun penderitaan yang kita hadapi, ada kabar baik hari ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Bahwa Allah mendengar setiap apa yang menjadi penindasan. Mungkin buat orang yang menindasmu, dia hari-hari ini sedang bahagia, sedang merasa berhasil, bisa merendahkan hidupmu, bisa menindas hidupmu, bisa merugikan hidupmu. Tapi dengar baik, ketika kita mengangkat tangan kita berseru, kita berharap, dan kita berserah, maka saat itulah Tuhan turun tangan. Dan ketika Tuhan turun tangan, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan kita yang berperang, melainkan Allah yang berperang bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan mendengar setiap penindasan dan penderitaan kita. Hari ini, saya mau mengajak setiap umat Tuhan. Ayo bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Ayo bawa apa yang menjadi tekanan hidupmu hari-hari. Jangan kau tanggung sendiri. Ketika kita sebagai manusia menanggung tekanan hidup, maka kita akan gak kuat. Ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita capek, ada waktunya kita jenuh. Tapi ketika kita belajar untuk Tuhan, aku bawa setiap pergumulanku kepadamu, aku berserah, aku tahu jalan hidupku Tuhan yang tentukan. Saat itu juga Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Jika engkau hari-hari sedang mengalami tekanan, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba-Mu berdoa, mengucapkan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat pengharapan. Hari ini juga mengalir dalam hati umat-Mu. Secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan yang menopang kami. Anugerah Tuhan yang menguatkan kami. Sampai hari ini kami tahu Tuhan mendengar setiap penindasan. Tuhan mendengar setiap seru dan tangis dari anak-anak Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan setiap mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Hari ini kami percaya kesembuhan sudah kami terima. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami terima apa yang menjadi janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan yang mendengar seru doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.